Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pilihan ganda. Pengertian pilihan ganda atau choice. Pilihan ganda adalah tes yang termuat sejumlah soal yang mana tersedia pula beberapa alternatif jawabannya sehingga siswa dapat memilih salah satu jawaban yang paling benar. Tes pilihan ganda ini digunakan untuk mengukur kemampuan baik dari sisi pemahaman, penerapan yang lebih kompleks, dan ingatan siswa. Sedangkan pengertian lain menjelaskan bahwa tes pilihan ganda adalah tes objektif yang bercirikan kunci jawaban yang jelas dan pasti, hingga hasil dapat diskor secara objektif. Kaidah penulisan pilihan ganda. Ada 4 kaidah penulisan pilihan ganda choice. Yang pertama ada kaidah material soal. Sesuai dengan indikator soal, harus mengukur kompetensi yang ingin diukur sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Tingkat kesukaran soal harus memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi mulai dari mudah, sedang, hingga sulit. Yang kedua ada kaidah konstruksi soal. Rumus soal jelas, rumusan soal harus jelas, padat, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Hindari pembocoran jawaban. Rumus soal tidak boleh secara langsung memberikan petunjuk arah benar. Yang ketiga ada kaidah bahasa. Bahasa Indonesia baku. Soal harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan kaidah kebahasan yang berlaku. Kalimat jelas dan efisien. Kalimat soal harus jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang terakhir ada kaidah penampilan soal. Tata letak rapi, soal harus ditata dengan rapi dan mudah dibaca oleh peserta didik. Perhatikan kejelasan huruf, gunakan huruf yang jelas dan berukuran cukup besar agar mudah dibaca oleh peserta didik. C. Bentuk soal pilihan ganda. Bentuk soal pilihan ganda terdiri dari 2 bagian, yaitu pokok soal atau STEM yang berisi permasalahan yang akan ditanyakan dan sejumlah pilihan atau kemungkinan jawaban atau option. Bentuk soal pilihan ganda terdiri dari pilihan ganda biasa, pilihan ganda asosiasi, pilihan ganda hubungan sebab akibat, dan di sini ada 4, yaitu yang pertama bentuk soal pilihan ganda biasa, yang kedua bentuk soal pilihan ganda asosiasi, dan yang ketiga ada tingkat kesukaran soal, yang keempat daya pembeda soal. D. Ciri-ciri pilihan ganda. Memuat pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan ini harus disusun dengan baik dan jelas serta memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi. Yang pertama ada memiliki kunci jawaban. Kunci jawaban harus diberikan secara terpisah dari pertanyaan dan harus ditandai dengan jelas. Yang kedua, membahas suatu topik tertentu. Pilihan ganda harus fokus pada satu topik tertentu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus relevan dan dengan topik tersebut. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Pilihan ganda harus disusun secara sistematis dengan urutan pertanyaan yang logis dan mudah dipahami. Dan selanjutnya itu ada yang E, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tes pilihan ganda, yaitu yang pertama itu ada petunjuk pengerjaan harus jelas, dan apabila dipandang harus disertai juga contoh cara mengerjakannya. Yang kedua itu tes pilihan ganda memiliki satu jawaban yang benar, tidak ada jawaban benar, nomor 1 atau 2 dan lainnya. Yang ketiga itu kalimat pokok, gayanya itu mencakup dan menyesuaikan dengan rangkaian yang dapat dipilih. Yang keempat itu kalimat yang terdapat pada setiap butir soal hendaknya dibuat sesingkat mungkin. Dan yang kelima itu ada kalimat pokok yang ada dalam setiap butir soal sebaiknya tidak tergantung pada butir-butir soal lainnya. Dan yang F itu teknik penskoran pilihan ganda, ada 3 teknik penskoran untuk mengoreksi respon siswa. Pada tiap teknik penskoran memiliki aturan yang berbeda sehingga akan mempengaruhi cara siswa menjawab pertanyaan. Berikut ada 3 jenis teknik penskoran. Yang pertama itu ada skor konvensional, adalah jumlah butiran yang dijawab
benar perhitungan skor dengan cara konvensional adalah penjumlahan secara respon siswa pada satu tes. Yang kedua itu ada skor kompensasi adalah cara penskoran yang memberi tambahan skor sesuai dengan jumlah butir yang tidak dijawab dibagi jumlah pilihan jawabannya.